Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Hari ini kita akan belajar materi tentang Aku Cinta Nabi dan Rasul yang berada pada pelajaran 5 di kelas 4. Nah, dalam pelajaran hari ini kita akan membahas tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Secara singkat saya akan bercerita tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang kaya raya. Binatang ternaknya banyak, sawah ladangnya luas, akan tetapi beliau tidak pernah sombong. Nabi Ayub alaihissalam terkenal sabar dan dermawan, suka menolong fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Nabi Ayub ini memang orang yang dermawan dan orang yang sabar. Dermawannya di sini dia suka menolong fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Nabi Ayub alaihissalam pernah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya itu seperti hartanya yang banyak di hari demi hari berkurang hingga ia jatuh miskin. Nah, inilah yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayub alaihissalam. Yang tadinya ia mempunyai kekayaan yang banyak, sekarang dia diuji dengan berkurangnya kekayaan tersebut sampai ia jatuh miskin. Walaupun miskin, ia tidak mengemis. Imannya tidak goyah karena ia sangat percaya bahwa semua yang ada pada dirinya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Lahir ke dunia tidak mempunyai apa-apa karena harta datang dari Allah dan kembalinya pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena imannya yang kuat, setan tidak mampu menggodanya. Kaya atau miskin merupakan ujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Maksud dari firman tersebut adalah semua apa yang ada pada diri kita, baik itu nyawa, harta, kemudian jabatan, itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita tidak boleh sombong, ya. Kita tidak boleh sombong kepada sesama manusia, karena apa yang ada pada diri kita itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia mau berikan dan kapan saja dia bisa ambil semua apa yang dia berikan kepada kita. Nabi Ayub alaihissalam baik ketika kaya atau ketika miskin senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu bersyukur, bahkan ketika ia jatuh miskin, harta yang ada selalu ia sedekahkan. Ia yakin bahwa orang miskin yang bersedekah lebih mulia daripada orang yang kaya yang tidak bersedekah. Lebih mulia di sini maksudnya lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang kaya namun kikir adalah yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit kulit, bisul, panas, dan gatal sehingga orang-orang menjauhinya. Bahkan mereka membuang Nabi Ayub alaihissalam ke padang pasir yang jauh dari keramaian penduduk karena takut tertular penyakit.
Setelah itu putra-putrinya meninggal dunia. Sekalipun musibah silih berganti, tetapi tidak membuat dirinya lupa beribadah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakitnya itu lekas sembuh. Doa Nabi Ayub alaihissalam dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Anbiya, yang artinya, maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Beliau hidup di sebuah daerah bernama Haran di sekitar Syam bersama istri dan anak-anaknya. Beliau adalah seorang nabi yang kaya raya. Binatang ternaknya banyak. Namun, meskipun ladangnya luas, beliau selalu bersyukur kepada Allah dan tidak pernah sombong. Nabi Ayub alaihissalam terkenal sabar dan dermawan. Beliau suka menolong fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Berpuluh-puluh tahun Nabi Ayub alaihissalam memiliki kondisi tersebut. Lalu, Nabi Ayub mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, semua tanaman dan hewan ternaknya mati terserang hama penyakit dan tidak ada satupun yang tersisa. Hartanya yang banyak hari demi hari berkurang sehingga ia jatuh miskin. Akan tetapi, walaupun miskin, ia tidak mengemis. Imannya tidak goyah karena ia ingat bahwa ketika lahir ke dunia pun tidak mempunyai apa-apa. Harta datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kembalinya pun manusia karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Ayub alaihissalam diuji kembali oleh Allah. Yang kedua, putra-putri Nabi Ayub yang berjumlah 12 orang pun meninggal dunia. Namun, sekalipun musibah silih berganti dan membuat beliau merasa sedih, hal itu tidak membuat dirinya lupa beribadah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ujian berikutnya, ketika bangun tidur, tiba-tiba Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit kulit, bisul, panas, dan gatal. Akan tetapi, Nabi Ayub tetap bersyukur dan pasrah kepada Allah. Hari demi hari, penyakit Nabi Ayub semakin parah sehingga orang-orang menjauhinya. Bahkan, mereka mengusir Nabi Ayub alaihissalam ke padang pasir yang jauh dari keramaian penduduk karena takut tertular penyakit. Mendengar hal itu, Nabi Ayub alaihissalam tetap bersabar dan meninggalkan para penduduk itu. 18 tahun berlalu, usia Nabi Ayub semakin tua dan makin kesulitan untuk beraktivitas dikarenakan penyakit yang dideritanya. Namun dengan kondisinya yang miskin, Nabi Ayub hanya bisa pasrah dengan keadaan yang tak kunjung sembuh. Hingga pada suatu saat, istri Nabi Ayub yang bernama Rahmah bertanya kepada Nabi Ayub alaihissalam, "Wahai Nabi Ayub, sampai kapan penderitaan ini akan berakhir? Kita sudah kehilangan harta, anak-anak, dan kesehatan yang pernah dimiliki." Mendengar ucapan istrinya itu, Nabi Ayub alaihissalam terkejut. Perkataan itu menandakan bahwa keimanan istrinya mulai lemah. Beliau lalu menegaskan
bahwa istrinya telah mudah diperdaya oleh iblis. Rahmah kemudian bertanya kepada Nabi Ayub alaihissalam, "Mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah agar segera bebas dari kesengsaraan ini?" Nabi Ayub alaihissalam kemudian balik bertanya, "Berapa tahunkah kita mendapatkan kesenangan dan bahagia?" Rahmah menjawab, "Sudah berpuluh-puluh tahun." Nabi Ayub alaihissalam bertanya lagi, "Berapa tahunkah kita menderita?" Istrinya menjawab, "Kurang lebih 18 tahun." Nabi Ayub alaihissalam berkata, "Aku malu kepada Allah. Engkau begitu lama hidup senang, sementara baru sebentar menderita, engkau sudah goyang keimanan. Maka mulai saat ini, engkau tidak perlu mengurusku lagi. Sekarang juga engkau harus menjauhkan diri dariku. Dan nanti apabila aku sembuh, engkau pasti akan kupukul 100 kali sebagai hukuman atas kelemahan imanmu." Sejak hari itu, Nabi Ayub alaihissalam hidup sendiri. Ia menanggung penyakit hingga puncak penderitaannya. Badannya semakin lemah dan tak berdaya. Dia lalu menghadapkan seluruh jiwa dan raganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon petunjuk agar penyakitnya dapat sembuh. Seketika itu, turunlah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, "Hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Quran Surat Shad ayat 42. Mendengar hal itu, Nabi Ayub alaihissalam langsung bangkit dari tempat tidur dan menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu keluarlah air dari bawah kakinya tersebut. Lalu digunakanlah air itu untuk mandi dan minum. Dan seketika itu, hilanglah semua penyakit dari badan Nabi Ayub alaihissalam. Sementara itu, istri Nabi Ayub alaihissalam yang sudah lama meninggalkannya datang menengok Nabi Ayub. Dia pun terkejut. Dilihatnya Nabi Ayub alaihissalam sudah segar bugar kembali. Perawakannya terlihat muda serta gagah berseri-seri. Mula-mula dia masih ragu. Namun Nabi Ayub segera memanggil dan memegang istrinya. Barulah istrinya hilang keraguannya. Dan dia segera bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kejadian yang dilihatnya. Nabi Ayub alaihissalam segera ingat janjinya bahwa bila sembuh, ia hendak memukul istrinya 100 kali. Namun ia tidak tega melakukan hal itu. Allah yang maha pengasih atas hambanya kemudian mewahyukan kepada Nabi Ayub, "Bismillahirrahmanirrahim. Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia atau Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya." Quran Surat Shad ayat 44. Akhirnya, istri Nabi Ayub alaihissalam pun dipukul dengan sejumput rumput yang berjumlah 100 helai. Lalu memukulkannya 1 kali kepada istrinya dengan pelan untuk memenuhi sumpahnya itu. Keesokan harinya, berita tentang kesembuhan Nabi Ayub alaihissalam terdengar ke penjuru kota. Masyarakat pun membawakan barang-barang dan hewan ternak sebagai hadiah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harta kekayaan 2 kali lipat dari yang dulu pernah dimilikinya. Kemudian Allah pun memberi karunia kepada istrinya dengan hamil anak kembar beberapa kali, sehingga kondisi anggota keluarganya pun kembali seperti sedia kala. Dalam hal ini, kisah Nabi Ayub alaihissalam akan menjadi contoh kepada kita dan akan kita jadikan teladan untuk kita gunakan baik di sekolah maupun di rumah. Jadi demikianlah sejarah singkat atau cerita kisah Nabi Ayub alaihissalam. Semoga dengan kisah ini akan menambah pengetahuan kita tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.